Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat melanjutkan tausiah kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi awal kita di pagi hari dalam menapaki aktivitas kita hari ini. Dan kita yakinkan insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini kita sedikit mereview tentang makna puasa. Puasa yang kita amalkan secara awal atau dasarnya, kalau tarifnya itu begini: imsakun am muftirin jami'an nahari, menahan diri dari segala yang membukakan sepanjang hari. Maka tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan secara halal suami istri, itu pengertian dasar. Tapi berkenaan dengan kedewasaan kita menikmati syariat agama ini, bahwa ternyata ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala tidak cukup membahagiakan, tidak cukup melegakan, tidak cukup dinikmati kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri itu. Tapi ada hal yang kita rindukan, yakni menjaga nilai ibadah puasa dari hal-hal yang bisa merendahkan, dari hal-hal yang bisa mengurangi, dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Sebab seperti yang sudah maklum bagi kita, puasa Ramadan tidak hanya batal dari yang 3 tadi, tapi nilainya boleh saja berkurang karena tidak mampu menahan diri dari marah, dari riba, dari berkata-kata yang rendah. Intinya seperti yang kita populer bagi kita semuanya adalah bahwa puasa itu adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yang akan kita jadikan tema sentral pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf pemirsa sekalian, kita lanjut. Kata atau tema pengendalian diri, apa kira-kira yang terbayang di benak kita masing-masing? Kata pengendalian diri ini membawa kita kepada harapan yang optimis bahwa kita akan hidup dalam suasana yang kondusif, dalam suasana yang tertib, dalam suasana yang damai, yang pada akhirnya kita hidup secara bersama-sama dalam suasana yang sejahtera. Kenapa ada optimisme harapan seperti ini? Sebab kita merasa kita akan hidup, diri kita memulainya. Lingkungan kita juga termasuk semuanya orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kalau demikian pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ajaran agama yang dikaitkan oleh puasa tadi, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan halal suami istri itu, dibawa kepada kemampuan mengendalikan diri, ternyata ajarannya, maknanya sangat mendasar. Agar hamba Allah dalam membawa dirinya di masyarakat itu, dia bisa kendalikan.
Karena dalam kehidupan kemasyarakatan itu kan ada yang halal, ada yang haram. Ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Sementara manusia selalu punya, sudah dasarnya punya keinginan, punya kemauan, tapi tidak semuanya wajar, tidak semuanya halal kalau ia peroleh. Maka memang sangat dibutuhkan dari kita bagaimana bisa menjadi ada kedisiplinan, ada menjadi watak dalam membawa atau mengendalikan diri kita masing-masing. Itu tadi pengertian tentang imsakun muftirin jami'an nahari. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kita betul-betul menghayati, memaknai ibadah puasa yang kita lakukan termasuk di bulan suci Ramadan, agar kehidupan bersama menjadi sangat baik. Bisa dibayangkan pemirsa sekalian, kalau ada di antara masyarakat yang banyak keinginannya, banyak hajat-hajatnya, kalau dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka apalagi kalau didukung oleh kondisi dan kekuatan pribadinya, satu orang saja yang melanggar di tengah masyarakat, maka akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Minimal kekacauan yang ada di masyarakat itu akan ada. Apalagi kalau memang muncul jawaban atau respon dari yang lain. Kalau si A bisa semena-mena, kalau si A bisa melanggar, kenapa saya tidak? Kira-kira begitu yang akan muncul di tengah masyarakat kalau kemampuan pengendalian diri al-imsak ini tidak dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada optimisme yang cukup bisa melegakan menjadi modal kehidupan bersama apabila umat beragama, terutama umat Islam, dengan momen-momen tertentu menjalankan ibadah termasuk di bulan Ramadan itu, kalau dia mampu memiliki, mendisiplinkan dirinya dengan istilah pengendalian diri ini. Kenapa ini penting? Saya mau kaitkan dulu sebuah riwayat betapa agama ini harus dipelajari sehingga ada watak kita yang bisa diperbaiki. Kalau kita sama-sama ingat kembali sejarah, Rasulullah SAW itu pernah semacam agak tegas jawabannya. Kenapa? Agak tersinggung dari salah seorang sahabat, orang Islam ini, tapi memang dia sudah punya watak kasar, bukan keras, kasar. Dia tahu kebaikan, tapi dia lakukan sendiri. Ini kalau kita ingat sejarah, namanya Dzul Khuwairisah. Pada saat perang Hunain itu, saya langsung ambil ilustrasinya ini agar mudah kita memaknai apa itu pengendalian diri, termasuk dalam beragama. Pada perang Hunain itu ada harta rampasan perang atau ghanimah dalam bahasa agamanya yang dibagi oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sahabat yang dengan lancang di hadapan Nabi, tidak sabar sedikit untuk berpikir otaknya itu bagaimana sebenarnya kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan itu dengan cara yang baik pula. Padahal dalam Islam itu kan ada yang mestinya dilakukan bahwa lil wasaili hukmul maqasid. Bahwa tujuan yang baik, maka caranya harus juga baik. Tujuan yang baik, maka wasilahnya harus baik.
Nah, Dzulquraisah tadi ini, dia sampaikan kepada Rasul dengan sangat lancang. Wahai Rasul, wahai Muhammad, berlaku adillah dalam membagi harta rampasan perang ini. Karena caranya tidak baik, tidak ada semacam, kalau kita itu tabeknya, tawaduknya, hal yang baik itu kan yang dia sampaikan. Hai Rasul, berlaku adillah. Tapi nadanya dan caranya sangat kasar. Tidak mampu membawa dirinya di mana dan siapa yang dihadapi. Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menjawab seperti ini. Masih akan adakah orang yang adil kalau kamu anggap saya sudah tidak adil? Jadi jawaban Rasul itu kan, walau kita tahu Nabi itu tidak emosian, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana merespon orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, mau menyampaikan sesuatu tapi dengan sangat kasar, sangat sangat mempermalukan, maka respon dari Nabi seperti itu. Nah, maka dalam riwayat itu sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah untuk menghunus pedangnya dan membunuh Dzulquwairisah ini. Kesimpulan singkatnya jamaah sekalian tentang cerita singkat ini bahwa dalam hal yang baik pun disampaikan harus ada semacam, kalau bahasa kita itu akhlaknya, adabnya, etikanya, kemampuan mengendalikan diri ada di dalam. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kita mesti faham sekali lagi bahwa kemampuan mengendalikan diri ini selain karena ibadah yang dilakukan oleh seseorang dia bisa hayati, termasuk menghayati nilai puasa dalam mengendalikan diri itu, tapi kita harus ingat bahwa orang mampu membawa dirinya, mampu beradab itu karena pola pembelajaran, pola pikirannya dia. Nah, di sini kita masuk kepada hal yang sangat substansi dalam kehidupan bersama, agar dikuatkan, didisiplinkan diri, belajar tentang agama. Karena agama mengajarkan kita itu bagaimana akhlak-akhlak itu ada, bagaimana berperilaku itu dijunjung tinggi. Kan kita tahu pemirsa sekalian, orang mengekspresikan agama dalam kehidupannya itu kan minimal 3. Tapi semuanya diwarnai oleh cara dia memahami agama. Nah, ini saya ulang. Orang berekspresi dalam masyarakat, dalam membawa dirinya itu dipengaruhi oleh 3, kalau kita bisa istilahkan fenomena pemahaman keagamaan seseorang. Yang pertama, ada yang agama atau referensi keagamaan kita menyebutnya sebagai tasyaddud. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan tasahul. Dan yang ketiga, ada yang kita sebut dengan tawasud. Ini pola pendidikan yang kita dapatkan, pola membelajarkan diri setelah kita dewasa, bukan seperti anak muda atau SD, SMP, SMA, bahkan waktu kuliah, bukan seperti itu lagi kalau kita yang sudah dewasa. Tapi bagaimana pendidikan yang kita pelajari itu ditahu ini, agar mampu mengambil sikap yang terbaik seperti yang dikehendaki oleh agama kita. Saya jelaskan satu-satu secara terbatas saja. Pertama, tasyaddud. Pola pendidikan yang dimaknai lalu kita tasyaddud itu adalah ketat, keras. Ini saya juga bahasa keras ini. Kalau bahasa kekiniannya, apalagi baru-baru Makassar diwarnai dengan pengeboman itu, ini diistilahkan dengan ekstrim. Jadi, dia beragama, tapi dia fahami agama secara sangat ketat. Salah satu cirinya, tidak mau menambah gurunya. Jadi, apa yang dia faham, apa yang dia pelajari itu, dia sudah merasa sangat fanatik dengan fahamnya dia. Lalu tidak mau mengkomparasi guru. Maksudnya,
Agama yang baik itu tidak hanya cukup dengan satu guru, sehingga tidak ekstrim, tapi ulama-ulama kita itu mencontohkan bagaimana kesempurnaan agamanya agar tidak ekstrim, banyak ulama yang dia datangi. Kita ingat sejarah ya, khususnya di Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf yang sangat terkenal itu tidak 5 gurunya, apalagi tidak satu. Bahkan negara yang ditempati belajar itu luar biasa. Ada dari Makkah ke Jawa, sehingga ilmunya sangat mendalam. Dia tidak masuk kategori yang tasyadud tadi, yang ekstrim tadi. Pokoknya harus begini, kalau mau menegur langsung walaupun mempermalukan, kira-kira begitu. Karena dia melakukan hal-hal yang membawa dirinya dengan suasana keilmuan. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemampuan membawa diri seseorang itu sangat diwarnai oleh pola fikirnya dia, termasuklah pembelajaran-pembelajaran yang dia gandrungi, yang dia ikuti. Maka kita menyebutnya tadi yang pertama, ada orang beragama secara sangat ketat, bahkan bisa diistilahkan ekstrim. Di sini seringkali Islam tidak diuntungkan. Kalau orang berekspresi agama atau membawakan dirinya dengan pola satu guru saja dia fanatik, maka dia akan sering membawa dan merugikan Islam. Sebab akan tergambar pada dirinya sebagai Islam yang sangar, yang keluar dari Islam yang rahmatan lil alamin. Itu tasyaddud. Yang kedua, ada yang kita sebut tadi sebagai tasahul. Apa itu tasahul? Justru kebalikan yang ekstrim ini. Dia menjadi orang yang sangat memudah-mudahkan, sangat menyederhanakan agama. Kalau kehidupan kekinian, pernah kita ingat ya, diistilahkan dengan pola liberal. Apa itu liberal? Sejauh yang saya tahu, dia menggugat hal-hal yang paten dalam agama. Karena perasaannya orang liberal itu begini, saya belajar, saya pintar, kelompok kami pintar, karena mereka ini orang-orang belajar. Maka tidak benar, ini yang dia gugat. Tidak benar kalau agama ini hanya bisa difatwakan oleh lembaga yang namanya majelis ulama. Itu ada faham liberal begini ini. Karena dia anggap sangat sederhana itu agama, diringan-ringankan, maka dia mendorong agar semua orang yang belajar itu bisa mengeluarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat keagamaan. Mereka ini agak lupa bahwa betapa bahayanya kalau semua orang yang belajar, apalagi mengklaim dirinya sudah pintar, bahwa boleh mengekspresikan, boleh menggunakan media dengan semudah itu. Ini akan sangat mengacaukan di masyarakat. Ini yang kedua. Tasyadud yang pertama, tasahul yang kedua, justru kebalikannya. Maka alhamdulillah kita bisa masuk kepada yang ketiga, yang istilahnya tawassut. Tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak terlalu memudah-mudahkan, merendahkan agama, sehingga dia bisa menggelutinya, membawa dirinya dalam hal beragama yang tengah-tengah ini, yang mampu mengendalikan dirinya. Secara singkat jemaah sekalian, saya mau sebutkan salah satu hadis Rasulullah SAW, betapa urgensi orang beragama itu, membawa dirinya itu dengan pola agama yang dibawa oleh Rasulullah. Rasul menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ahabbud dini ilallahi, bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kalimat ini ahabbu menggunakan lafaz isim tafdil, yang paling dicintai oleh Allah. Pola beragama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanafiyatus samhah. Al-hanafiyah itu adalah lurus. Jadi kenapa lurus? Sebab pelajaran agama yang dia dapatkan,
dia selalu komparasi dari berbagai ulama, dia temukan bahwa oh ini benarnya karena ada dalilnya, diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para ulama, sehingga dia sangat yakin. Tapi tidak hanya ini, dia Al-Hanafiyah ditambah As-Samhah. Apa itu As-Samhah? Tolerans. Jadi kalau saya kaitkan dengan tema kita tadi, toleran karena dia yakin amalannya dia. Tapi kalau melihat orang yang mengamalkan ajaran agama yang sedikit beda dengan yang dia amalkan, dia bertolerans. Apa sebabnya dia bisa toleran? Apa? Sebab kalau dia melihat ajaran agama yang dilakukan oleh saudaranya, bahkan boleh jadi saudaranya agak beda, maka dia anggap, oh jangan-jangan saudaraku ini belajar agama. Sehingga dia bawa dirinya, dia bertanya, dia ajak diskusi sama-sama. Kalau diskusi yang ada, bukan langsung merasa dialah beragama yang benar, lalu yang lain itu menjadi salah. Kan yang lahir adalah diskusi yang baik, diskusi yang produktif. Melahirkan dalil-dalil agama. Terlalu banyak contoh jamaah sekalian yang kalau kita dulunya faham apa yang kita sempat pelajari dari guru kita yang masih terbatas, tapi pada saatnya kita lihat saudara kita, tapi kita membawa diri dengan baik, bergaul dengan baik, lalu mau diskusi, kita menemukan ada dalil agama, dalil yang sahih yang diperpegangi oleh sahabat kita itu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang senang belajar terus. Kapan ini bisa ada? Kalau kita membiasakan diri, mengendalikan diri itu tadi. Tidak langsung merasa paling benar, tidak langsung merasa bahwa yang lain itu salah. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kemampuan membawa diri yang dikendalikan oleh pengalaman dari pengamalan ibadah. Jadi pengalaman dari pengamalan ibadah itu akan melahirkan orang yang sangat menghayati ajaran agamanya dan membangun diskusi-diskusi dengan hal-hal yang bagi dia belum sempat pelajari. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak bisa membawa dirinya secara baik, secara berakhlak, begitu ajaran agama dia tahu, maka dia eksekusi sendiri. Beda dengan orang yang bisa membawa diri tadi. Jadi bukan hanya tidak cepat marah, tidak cepat menyinggung, tapi memang ada akhlak, ada etika yang menjiwai dirinya dari pengamalan ibadah yang dia fahami. Oleh karenanya, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedewasaan kita di dalam mengamalkan ajaran agama kita dan kerinduan mendalami ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuklah amalan Ramadan yang kita menjadi gandrungi itu, yang kita sangat hayati itu, insya Allah membuat kita menjadi orang yang sangat mampu mengendalikan dirinya sebagai berkah, sebagai makna, sebagai hasil atau nilai tambah dari amalan-amalan agama yang kita lakukan. Terutama sekali yang menjadi kunci, ibadah puasa itu akan melahirkan orang yang berakhlak, beretika, mampu membawa dirinya sesuai dengan suasana yang ada, yang sangat toleran, yang sangat yakin dengan amalan-amalannya, dan juga mengetahui amalan saudara-saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa mestinya ibadah yang kita lakukan itu mampu menjadi akhlak kita, kalau bisa menjadi kepribadian kita yang bisa kita bawa dalam kehidupan bersama, sehingga lahir masyarakat, kita berkontribusi di dalamnya, masyarakat yang damai, yang kondusif. Karena kondusifnya saling mendoakan, maka lahirlah kehidupan atau terciptalah kehidupan masyarakat yang insya Allah sejahtera. Sejahtera karena pola pikirnya berkualitas, fokus kepada kerjaannya, dan memang juga ada ridha Allah di sana karena warna ibadah tadi. Saya sangat memahami pemirsa sekalian bahwa
uraian ini masih sangat terbatas, tapi mudah-mudahan ada makna yang bisa kita ambil untuk ibadah kita itu. Bisa ada akhlak yang dilahirkan bagi pribadi kita, membawa diri dalam kehidupan bersama secara baik. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.